Nabi memanggil Bilal, Bilal, kesini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu, gesekan sendalmu, terompah kayumu berbunyi di surga. Hebatnya Bilal, orangnya masih di dunia, selopnya udah masuk surga duluan. Kita bolak-balik minta masuk surga, STJ, status tak jelas, entah masuk surga entah tidak. Bilal bin Rabah, berkulit hitam, miskin, susah, melarat, hamba sahaya, budak, bukan Quraisy, tidak Arab. Sendalnya udah masuk surga duluan. Lalu kemudian ditanya Nabi, apa amalmu Bilal? Akhir tak dapat di waktu yang sepertiga, maka di waktu yang terakhir pun tak apa-apa. Tapi jangan sampai tak dapat sama sekali. Kau sholat tahajud tadi? Tidak Pak Ustaz. Kenapa kau tak tahajud? Masih syukur aku sembahyang subuh, kawanku tak sembahyang sama sekali. Salah cara pandang. Unzur ila man huwa asfala minka. Tentang masalah dunia, kau tengok ke bawah. Orang yang punya mobil harga 2 miliar tak pernah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ditengoknya sahabatnya punya private jet pribadi. Kenapa orang tak pernah bersyukur? Karena mendongak saja ke atas. Tapi kalau dia melihat ke bawah, insya Allah dia akan bersyukur. Sama juga kita di masjid ini. Kalau cuma mendongak aja ke atas, menengok kaligrafi yang cantik, lampu yang indah, tak pernah bersyukur. Kalau mau bersyukur, tengoklah dinding yang belum dipoles semen. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti pandai-pandai memandang, pandai-pandai melihat. Mata diciptakan Allah, ada saatnya melihat ke atas, ada saatnya melihat ke bawah. Islam mengajarkan kita untuk mengisi setiap waktu sampai tak ada yang kosong, hampa sama sekali. Maka di waktu malam, setelah 1 jam sebelum azan subuh terbangun, yang pertama kali kita lakukan adalah sholat sunat wudu. Nabi memanggil Bilal, Bilal, kesini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu, gesekan sendalmu, terompah kayumu berbunyi di surga. Hebatnya Bilal, orangnya masih di dunia, selopnya udah masuk surga duluan. Kita bolak-balik minta masuk surga, STJ, status tak jelas, entah masuk surga entah tidak. Bilal bin Rabah, berkulit hitam, miskin, susah, melarat, hamba sahaya, budak, bukan Quraisy, tidak Arab. Sendalnya udah masuk surga duluan. Lalu kemudian ditanya Nabi, apa amalmu Bilal? Kata Bilal, amalku tak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudhu. Setelah sholat sunat, setelah wudhu, sholat sunat 2 rakaat yang pakai usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu sholat sunat taubat. Silap kita banyak, dosa kita banyak, salah kita banyak. Zina dosa, tapi pezina tahu itu dosa. Minum khamar dosa, orang yang sakau tahu itu dosa. Buka aurat dosa, orang yang buka aurat tahu itu dosa. Orang yang buka aurat itu tahu kalau itu dosa, tahu. Buktinya waktu diwawancarai, ibu tahu ini dosa, tahu. Kenapa buka aurat? Tuntutan skenario. Tahu dia itu dosa. Tapi ada orang yang tak tahu kalau dia itu dosa. Apa dia? Ustadz penceramah tak merasa berdosa, padahal dia sedang berdosa karena membiarkan dirinya dipuja-puji orang. Qari yang suaranya bagus, dia tak sadar bahwa di samping orang mengucapkan Allah, Masya Allah, Tabarakallah, hebat Pak Ustadz, muncul bisikan-bisikan iblis di dalam. Makanya ditulis satu kitab, nama kitabnya Talbis Iblis. Talbis Iblis, bisikan-bisikan iblis. Banyak orang yang merasa tak berdosa padahal dia sedang berdosa. Jadi kita mesti pandai memandang ke dalam di samping memandang keluar. Pandang-pandang ke dalam. Jangan-jangan aku sudah mati karena pujian. Pandang-pandang ke dalam. Jangan-jangan hati sudah gelap karena popularitas. Pandang-pandang ke dalam. Jangan-jangan aku sudah mabuk
dengan jamaah dan lain sebagainya. Saya seringkali berceramah itu tidak semuanya untuk jamaah, tapi sebagiannya juga untuk hati saya, untuk kolbu saya, untuk otak saya, untuk diri saya. Saya ceramahi diri saya sendiri di depan orang banyak untuk menyadarkan diri kita. Doakan Ustaz Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, masih ada jadwal beberapa hari lagi. Saya hari Kamis baru meninggalkan Sumatera Utara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat sunat taubat barulah sholat sunat tahajud. Habis tahajud sholat sunat hajat. Kenapa hajatnya di ujung? Hajat kita di ujung, hajat kita nanti. Sama seperti kita bertamu ke rumah orang, minta doa kepada para ulama. Jumpa dulu, salam dulu, kalam dulu, tanya apa kabar dulu. Setelah itu barulah hajat kita sampaikan. Takkan mungkin kita jumpa langsung hajat aja kita minta. Salat sunat wudhu dulu, salat sunat taubat dulu, salat sunat tahajud dulu. Habis itu barulah salat sunat hajat, ditutup dengan witir. Witir 3 rakaat, 2 rakaat tambah 1 bagus. Sesikit-sikitnya witir 1 rakaat. Tapi biasa di tempat kita 3 rakaat, 3 rakaat 1 salam bagus. Tidak pakai tasyahud awal, supaya beda dia dengan solat maghrib, supaya tak sama antara solat sunat dengan solat yang fardu. Ini yang Ustadz ceramahkan ini udah Ustadz buat atau belum? Solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, ini udah Ustadz lakukan atau Ustadz ceramah aja? Udah saya buat duluan tadi. Bangun tadi jam 4, karena tadi malam sampai dari Pekanbaru, ceramah di UISU Fakultas Pertanian, bersilaturahim, jumpa kawan-kawan sahabat, malam baru tidur. Maka tadi terbangun baru jam 4. Jam 4 di Sumatera Utara itu masih 1 jam lagi menjelang subuh. Kalau ceramah ini didengar oleh saudara kita yang ada di timur Indonesia, tak bisa dipakai jam Sumatera Utara ini di timur, karena mereka sudah sholat subuh sejam yang lalu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua namanya amal badan. Amal bukan badan saja. Ada orang yang tahajudnya semalam suntuk, berarti diberikan Allah amal badan. Amal ini sama macam harta, amal ini sama macam rezeki, amal ini sama macam tangan. Ada orang yang diberikan panjang tinggi, ada yang diberikan rendah, ada yang diberikan besar dan kecil, macam-macam bentuknya. Ada orang diberikan amal badan, bacaan Qur'annya banyak, zikirnya banyak, tahtim tahlilnya banyak, baca yasinnya banyak. Tapi ada juga orang yang diberikan amal hati, ikhlas, ridha, tawakal, qanaah, amal hati. Tapi ada juga yang diberikan Allah Ta'ala amal harta. Ada orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala amal badan, tak tinggal tahajud tiap malam, diberikan Allah amal badan, jihad fisabilillah. Setiap jengkal badannya, diukur badannya tiap jengkal, tak selesai, tak kurang dari 3. Bekas tombak, bekas anak panah, bekas pedang. Khalid bin Walid, amal badannya luar biasa. Tapi Utsman bin Affan amal hartanya pula luar biasa. Di Madinah ada namanya Bi'ru Raumah, sumur Raumah, dibeli oleh Utsman bin Affan, diwakafkannya sampai hari ini mengalir. Jamaah umroh kalau pergi ke Madinah, nanti mudah-mudahan selesai Covid ini kita bisa pergi umroh, amin. Minta tunjukkan mana sumur yang dibeli Utsman bin Affan, diwakafkannya untuk umat Islam, sampai hari ini mengalir. Sampai hari ini 1400 sekian tahun, 14 abad, masih tetap mengalir pahalanya. Ada orang yang diberikan amal badan, ada orang yang diberikan amal harta, ada yang diberikan amal akal. Akalnya luar biasa. Imam Syafi'i tak kaya raya, tapi amal akalnya luar biasa.